Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Dian Puspita Anggraini, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDIT Sahabat Kabupaten Karanganyar. Berikut ini pemaparan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang saya lakukan adalah dengan menanyakan kepada diri saya 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang terakhir, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, saya percaya bahwasanya keberhasilan pembelajaran adalah ketika nilai siswa tuntas tanpa memperhatikan proses pembelajaran siswa. Apakah siswa merasa bahagia atau sedih, nyaman ataupun tidak. Jadi, ketika nilai siswa sudah bagus dan siswa sudah paham akan materi pembelajaran pada saat itu, maka pembelajaran dianggap sudah berhasil. Yang kedua, kelas yang kondusif adalah kelas yang tertib dan tenang, dan itu menjadi indikasi dalam keberhasilan pembelajaran. Yang ketiga, siswa adalah kertas kosong, di mana kita sebagai guru bebas mencoret-coret kertas tersebut berdasarkan kehendak diri kita. Yang keempat, guru adalah satu-satunya sumber informasi, sehingga guru adalah pusat pembelajaran atau teacher center. Yang kelima, sebuah metode atau model pembelajaran sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Yang keenam, pembelajaran berlangsung tanpa perlu memahami minat, gaya belajar, maupun kemampuan siswa. Setelah saya mempelajari modul 1.1, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya? Perubahan dalam pemikiran saya yang berubah yaitu 1. Keberhasilan pembelajaran tidak hanya mencapai nilai akademik yang tinggi, namun juga menuntun siswa sesuai kodratnya dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi, keberhasilan pembelajaran tidak lagi dipatok dari nilai akademik siswa yang tuntas, tetapi juga bagaimana siswa mengalami proses pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan, sehingga mereka merasa bahagia selama proses pembelajaran terjadi. Yang kedua, bermain adalah kodrat anak. Jadi, keberhasilan pembelajaran tidak selalu diindikasi dengan kelas yang selalu tertib dan tenang. Yang ketiga, siswa bukanlah kertas kosong. Guru harus memperhatikan kodrat alam siswa, karena setiap siswa membawa minat dan bakatnya masing-masing. Mereka juga mempunyai laku yang harus kita tebalkan dengan laku-laku yang positif. Yang keempat, pembelajaran berlangsung berdasarkan gaya belajar atau kemampuan siswa. Perubahan perilaku saya setelah saya mempelajari modul ini adalah yang pertama, saya selaku guru selalu menanyakan perasaan siswa untuk merefleksi diri. Apakah siswa saya merasa nyaman dan bahagia dalam pembelajaran hari tersebut bersama saya? Yang kedua, saya sebagai guru memberikan siswa akses sumber-sumber belajar yang lain dengan tetap menuntun siswa sesuai dengan kodrat zamannya, seperti memberikan sumber-sumber belajar berupa buku-buku pengetahuan, artikel-artikel, akses internet, dan lain sebagainya. Dengan demikian, siswa akan dapat mengikuti perkembangan zaman. Namun, saya tidak memberikan mereka kebebasan secara penuh. Saya tetap menuntunnya supaya mereka mengetahui mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Yang ketiga, saya sebagai guru selalu berinovasi menggunakan metode atau model pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, termasuk metode permainan atau games. Karena saya menyadari bahwa bermain adalah kodrat anak.
Yang keempat, pembelajaran berlangsung berdasarkan gaya belajar atau kemampuan siswa. Apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya menjadi lebih baik dan mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang pertama, saya akan membuat asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif untuk memetakan kemampuan siswa dan minat serta gaya belajar siswa. Yang kedua, saya akan berusaha untuk berinovasi menggunakan metode atau model pembelajaran berdasarkan gaya belajar siswa. Yang ketiga, saya memberikan kebebasan cara siswa mengerjakan tugasnya sesuai minatnya. Mereka bisa mengerjakan tugasnya dengan membuat video, gambar, cerita, dan lain sebagainya sesuai minat mereka masing-masing. Yang keempat, saya memberikan akses teknologi pada siswa, tentu saja dengan pengawasan, serta saya mensosialisasikan kepada mereka bagaimana menggunakan internet secara sehat, supaya mereka selalu mengikuti perkembangan zaman. Yang kelima, saya mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Yang keenam, saya memberi teladan pada budi pekerti baik yang ingin saya ajarkan pada siswa. Kesimpulan yang bisa saya tarik setelah saya mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, tujuan pendidikan adalah menuntun siswa sesuai kodratnya mencapai keselamatan dan kebahagiaan siswa setinggi-tingginya. Sehingga dalam hal ini saya harus memperhatikan kodrat siswa dan saya juga harus memperhatikan bahwa proses pembelajaran haruslah selamat dan ada unsur kebahagiaan bagi siswa. Yang kedua, pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam terkait dengan lokal dan sosial budaya di mana tempat siswa itu tinggal. Sedangkan kodrat zaman artinya pendidikan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dengan tetap memperhatikan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Yang ketiga, bermain adalah kodrat anak sehingga pendidikan harus selalu menyenangkan. Yang keempat, pendidikan harus student center, di mana siswa harus lebih aktif dan mempunyai kebebasan dalam mengakses sumber-sumber belajar. Yang terakhir, pendidikan budi pekerti haruslah bersifat holistik. Cipta, rasa, karsa, dan karya harus menjadi satu kesatuan terpadu.